Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Berniat hendak memotong jalan di lampu merah, seorang pengendara wanita di Samarinda nyaris tergilas truk tronton. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan peristiwa penting sepanjang pekan ini. ...83 calon haji asal Kutai Timur dilepas dari Masjid Agung Al-Faruq menuju Asrama Haji Balikpapan. Warga bersama relawan kemanusiaan ini berupaya mengeluarkan sepeda motor dari bagian bawah bumper depan truk. Upaya ini tidak sia-sia, sepeda motor berhasil dikeluarkan, namun pengendaranya terluka. Korban akhirnya dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulan. Kecelakaan ini bermula saat pengendara sepeda motor hendak memotong jalur di lampu merah Jalan Pelita Sungai Pinang. Sopir truk yang mulai menjalankan kendaraannya saat lampu hijau tidak mengetahui jika di depannya ada sepeda motor yang memotong jalur. Akibatnya sepeda motor itu pun tertabrak. Karena ibu tadi itu mau belok ke sebelah sini, pas dekat di truk, pas lampu hijau. Nah, oh, jadi dia itu sudah maju. Nggak taunya ibu-ibu tadi itu sudah kesenggol. Posisi truk itu pada berhenti pada saat lampu merah. Artinya motong jalan. motong jalan. Jadi kada melihat nih terkajut. Jadi ibu ini motong jalan gimana Pak? Mau ke kiri? Di bawahnya truk. Di depan truk. Berarti dia posisi sebelah kanan? Sebelah kanan dia mau belok ke kiri. Oh siap, ya. Jadi Yang motong. penting dia minta tanggung jawab, yang penting dia tanggung jawab lah. Masalah kekeluargaan terserah dia. Ya. Polisi yang melihat rekaman kecelakaan mempertegas keterangan warga. Polisi juga mengangkut sepeda motor yang kecelakaan. Hari ini kami dapat laporan dari masyarakat melalui ITS. Saya dihubungi sama ketua ITS tadi bahwa ada kecelakaan di Jalan Pelita sambil dikirimin videonya. Dari video itu saya melihat kendaraan roda 6 menabrak sepeda motor. Untuk kronologi sendiri Komandan? Kronologi sendiri pada saat itu lalu lintas pada saat lampu merah. Nah, mobil truk ini berhenti. Ibu itu memotong jalan di depan truk sehingga supirnya tidak bisa melihat ada ibu itu. Pada saat lampu hijau, ibu itu tidak jalan, truknya jalan hingga terjadi kecelakaan. Dari rekaman kamera pengintai, pengendara sepeda motor itu datang dari arah berlawanan dan hendak berbalik arah. Wanita tersebut terlihat nekat menerobos di antara dua kendaraan yang berhenti. Saat kemudian truk bergerak maju dan menabraknya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pertanyaan dari masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengaku tengah mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan solar sel atau listrik tenaga matahari di lingkungan Dinas Pendidikan senilai 24 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, angka kerugiannya diperkirakan mencapai 19 miliar rupiah. Untuk mengembangkan dugaan tersebut, penyidik masih terus bekerja. Saat ini mereka sudah memintai keterangan 40 saksi, terdiri 33 badan usaha yang mengerjakan 135 paket pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020, serta beberapa pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan. Pada saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30-an sampai 40 saksi yang terdiri dari 33 CV yang melaksanakan kegiatan pengadaan dari 135 paket
penunjukan langsungnya. Ya, jadi kerugian nilai daripada anggaran itu adalah sekitar 24 miliar dan dari perhitungan sementara yang dilakukan oleh tim penyidik oleh Kejaksaan Negeri Kutim, kerugian negara yang ditimbulkan sekitar 19 miliar. Lebih jauh dikatakan solar cell atau listrik tenaga surya yang dibagikan ke sekolah-sekolah itu didatangkan langsung dari Cina. Meski sudah menemukan indikasi korupsi, namun kejaksaan belum menetapkan tersangka. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Apri, pelaku pencurian ini terus menundukkan wajah saat digelandang polisi di Polresta Balikpapan Kamis siang. Pria 34 tahun ini ditangkap karena membobol toko alat tulis kantor di Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Kota. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro menyebut pencurian itu dilakukan pada 22 Juni 2022 pukul 8 pagi. Pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dan membawa kabur uang koin berjumlah 5 juta rupiah. Pelaku pencurian toko ATK, dalam hal ini di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, di toko CV Tunggal Jaya Raya. Kejadiannya hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 8 pagi. Pelaku yang berhasil kita amankan inisial sama AP, residivis juga pencurian. Alamatnya di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan nilai kerugian sebesar 5.200.000. Jadi modusnya pelaku memasuki toko melalui atap genteng, kemudian masuk ke dalam toko, kemudian mengambil tas dan uang yang ada di toko. Ya, dalam hal ini uang receh yang nominalnya sampai 5.200.000. Di 2022 sekitar pukul 8. Pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Ancaman ini sangat mungkin bertambah karena pelaku residivis kasus serupa. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Kenapa ambil uang receh, Mas? Nggak ada uang yang besar, Mas. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Berniat hendak memotong jalan di lampu merah, seorang pengendara wanita di Samarinda nyaris tergilas truk tronton. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan peristiwa penting sepanjang pekan ini. ...83 calon haji asal Kutai Timur dilepas dari Masjid Agung Al-Faruq menuju Asrama Haji Balikpapan. Teror video call seks hantui orang tua di Berau. Minggu 26 Juni 2022, pemilik rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Redep ini resah setelah anaknya berkali-kali menerima panggilan video melalui aplikasi WhatsApp. Ia resah karena di setiap panggilan pelaku senantiasa memperlihatkan kelamin pada anaknya yang masih berusia 8 tahun. Tak hanya panggilan video, pelaku juga kerap mengirim pesan tidak senonoh. Gadaikan motor tetangga.
Minggu 26 Juni 2022, personel patroli BIT 110 Polresta Samarinda Jumat sore menangkap Haidir, warga Jalan Ahmad Yani, Gang Baru, Sungai Pinang. Ia ditangkap karena menggadaikan sepeda motor tetangganya. Pelaku mengaku sepeda motor itu digadaikannya 3 juta rupiah dan uangnya diberikan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari. Mengaku damkar palak relawan. Senin 27 Juni 2022, seorang pria digelandang ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda. Itu karena pria ini memalak beberapa posko relawan kemanusiaan dengan nominal Rp200.000 hingga Rp400.000. Sebelum ditangkap, aksi pelaku berjalan mulus karena ia berseragam Disdamkar. Dampak gelombang tinggi bagi nelayan Kutim. Senin 27 Juni 2022, sudah 2 minggu kapal-kapal nelayan di Muara Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur ini ditambatkan di jembatan kayu dekat rumahnya. Itu karena para nelayan takut melaut akibat gelombang tinggi. Diperkirakan kondisi ini akan berlangsung hingga November 2022. Loket penjual narkoba digerebek polisi. Selasa 28 Juni 2022, Satreskoba Polresta Balikpapan gerebek rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan narkoba di Karyangau, Balikpapan Barat. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil karena penghuni rumah berhasil kabur. Kasat Res Narkoba menyebut pagar rumah itu sengaja dirancang untuk menghambat petugas. Di dalamnya mereka membangun keamanan dengan cukup rapi. Kerap banjir, tim gabungan sisir Talangsari. Selasa 28 Juni 2022, aliran air di perumahan Talangsari, Tanah Merah, Samarinda Utara disasar tim gabungan dari BPBD, kecamatan, lurah, RT hingga warga. Mereka mencari penyebab banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Warga mengaku banjir di kawasan ini sudah dirasakan beberapa tahun terakhir. Gerebek pengedar narkoba di Balikpapan. Rabu 29 Juni 2022, seorang pria yang mengendarai sepeda motor digerebek anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan. Pria itu semakin tidak berkutik setelah narkoba yang dibungkus tisu dan diletakkan di rumput berhasil ditemukan. Di rumah pelaku yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Karangrejo, Balikpapan Tengah, polisi kembali berhasil menyita puluhan gram sabu-sabu, puluhan plastik, dan alat isap atau pipet. Pukul pencabul seorang bapak jadi terpidana. Rabu 29 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Samarinda inilah AS menjadi terdakwa perkara pemukulan. Perkara ini menjadi perhatian publik karena pemukulan itu dilatari emosi pelaku setelah mendapat informasi anak gadisnya yang berusia 9 tahun dicabuli oleh pria berusia 41 tahun. Harga TBS anjlok, petani sawit resah. Rabu 29 Juni 2022, petani sawit di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur diliputi resah menyusul anjloknya harga sawit.
Tandan buah segar atau TBS yang sebelumnya dijual Rp3.000 per kilogram turun menjadi Rp1.800. Untuk mengurangi biaya petik dan angkut, petani memetik sendiri dan buahnya dijual ke tengkulak. Jembatan kayu ulin ini berdiri di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Jembatan yang sudah puluhan tahun berdiri itu hingga kini masih dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas. Meski fisiknya masih kuat, namun warga berharap jembatan ini diganti dengan yang baru, karena beberapa sudut jembatan sudah mulai rusak. Saat ada pengendara yang melintas, maka warga sekitar akan mendengar suara ribut, karena papan jembatan mulai lepas dari pakunya. Iya, warga sini, maksud warga sini supaya dikasih baik lah, bukan dikasih baik lah, pokoknya dibongkar ini nggak bisa lagi memanfaatkan oleh masyarakat di sini. Kalau lewat sini biasa selaku warga misalnya kayak sendiri ada rasa khawatir kakak lewat sini, takut gitu lewat? Iya, memang mah takut. Begini sudah anunya itu. Jembatannya sudah goyang-goyang sudah. Oh, goyang-goyang, Pak. Nah, papannya sudah kodok. Pokoknya ribut kalau sudah motor lewat, sudah ribut. Warga lainnya mengaku sudah sering melarang anak-anak bermain di dermaga tersebut. Warga khawatir jembatan yang sudah tua ini akan membahayakan keselamatan mereka. Apalagi anak itu kan sering ke sana ke dermaga itu. Takut enggak usah masuk, kan enggak usah masuk di sini aja kan. Masuk ke sana. Bukan ngelepas ke apakah di sana kan. Intinya membahayakan sekarang ya. Payung-Payung merupakan salah satu tujuan wisata di Pulau Maratua. Warga meminta pemerintah memperbaiki jembatan itu agar turis dan warga aman saat melintas. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Berniat hendak memotong jalan di lampu merah, seorang pengendara wanita di Samarinda nyaris tergilas truk tronton. Di segmen 2 kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan peristiwa penting sepanjang pekan ini. 83 calon haji asal Kutai Timur dilepas dari Masjid Agung Al-Faruq menuju Asrama Haji Balikpapan. Pelepasan jemaah calon haji Kabupaten Kutai Timur ini dilakukan di Masjid Agung Al-Faruq Sangatta Kamis siang. Terdapat 83 jemaah yang dilepas oleh Bupati dan wakilnya. Pelepasan ini kedua kalinya dilakukan sekaligus kloter terakhir pada musim haji kali ini. Bupati menyebut puluhan calon haji dilepas menuju ke Asrama Haji Batakan Balikpapan. Para jemaah akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah Jumat malam melalui Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Bupati berpesan agar jemaah terus memperbaharui niat semata untuk melaksanakan ibadah haji. Kabarnya ditinggal Ibu. Laporan
adalah kloter yang terakhir pada di Kutai Timur yang akan diberangkatkan nanti pada hari Jumat malam. Dan hari ini saya baru saja tadi memberangkatkan jamaah calon haji di Masjid Agung. Mudah-mudahan jamaah calon haji ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan jamaah calon haji ini menjadi jamaah haji yang mabrur. Kemudian tadi saya berpesan kepada mereka untuk tetap menjaga kesehatan, ya, jaga kekuatan, kemudian terus memperbaharui niat untuk beribadah haji. Karena kadangkala niat itu sering berubah pada saat kita melaksanakan kegiatan. Oleh karenanya niat yang terbaik adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga melepas 83 calon haji, terdiri 41 pria dan 42 wanita. Para jemaah itu dilepas dari Masjid Agung Al-Faruq Sangatta Kamis pekan lalu. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Puluhan ekor sapi yang didatangkan dari Sulawesi ini sudah siap diperjualbelikan. Meski begitu, hingga Kamis siang, pedagang sapi kurban yang membuka usaha di Jalan Lais Timbau Tenggarong, Kutai Kartanegara mengaku masih sepi transaksi. Diduga kondisi tersebut disebabkan peningkatan harga jual sapi. Diakuinya sapi yang sebelumnya dijual 16,5 juta kini naik menjadi 18 juta rupiah. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual karena biaya pengiriman dari Sulawesi ke Tenggarong yang lebih dulu meningkat. Selain itu, minimnya stok sapi ikut mempengaruhi harga jual. Stok ini menjadi berkurang akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK. Memang menurun. Yang kemarin biasanya beli sapi korban 2-3 hanya 1. Untuk tahun seperti ini ya. Itu ya. Itu pengaruh harga berarti. Pengaruh harga mahal. Ya itu dia, pengaruh harga mahal. Terlanjur kayaknya orang urunan yang ndak nyangka sampai melonjak. Karena ini sangat jauh, memang jauh harga tahun lalu dengan tahun ini. Perbedaannya itu hampir setiap sapi naik sampai 2,5 sampai 3 juta. Dibanding tahun lalu. Itu karena ada penyakit itu tadi Bu ya, harga jadi naik ya, sama kapal. Harga jadi naik karena stok sapi berkurang, terbatas hanya dari Sulawesi, dari Jawa tidak lolos. Biasanya kan dari NTB banyak, daerah Jawa lah. Pedagang sapi kurban berharap di sisa waktu tersebut sapi-sapi yang dijualnya mulai diburu. Ia memastikan sapi yang dipasarkannya bebas dari penyakit mulut dan kuku. Ia begitu yakin, karena sebelumnya sapi-sapi tersebut sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan karantina. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Petani Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau terlihat cukup serius saat mengikuti pelatihan teknik memupuk sawit. Mereka serius karena sebagian besar warga desa menggantungkan hidup dengan sawit. Lembaga Atlas Indonesia menyebut pemupukan yang dilakukan petani belum tepat. Beberapa kesalahan yang terjadi yakni jenis pupuk yang tidak tepat, dosisnya tidak sesuai ukuran, waktu pemupukan dan tempat menaburkan pupuknya juga tidak benar. Nah, saya mau jelaskan dikit ini hasil penelitian kita selama. Hasil yang diperoleh dari sini, petani mampu untuk menggunakan kriteria pemupukan, yaitu pertama 4T. Yang pertama adalah tepat jenisnya. Seringkali petani mendapatkan jenis pupuk yang salah yang digunakan diaplikasikan di lahan.
Hari ini kita belajar pupuk mana yang paling tepat. Yang kedua adalah tepat dosisnya, berapa banyak yang harus kita taburkan atau kita aplikasikan di sekitar kebun kita. Yang ketiga adalah tepat waktunya, kapan kita harus kemudian menggunakannya. Yang terakhir adalah tempat. Kepala Kampung Harapan Jaya mengaku pelatihan seperti ini sangat berguna. Penduduk yang mayoritas petani itu bekerja dengan cara alami. Mereka tidak hanya mengerjakan lahan perkebunan di kampungnya saja, namun meluas hingga ke kampung-kampung lainnya. Kalau saya bicara nitro kan fosfor mungkin Setidaknya dari kerjasama ini mengangkat produktivitas sawit-sawit kita yang ada di kebun-kebun masyarakat yang ada di Harapan Jaya. Pak, apakah memang masyarakat di Kampung Harapan Jaya ini mayoritas petani sawit, Pak? Ya, dari total 625 KK masyarakat Harapan Jaya itu adalah berkebun semuanya. Berkebun yang berkebun bukan di wilayah Harapan Jaya saja, mungkin ada di wilayah Tepian Gua, juga ada di wilayah Gunung Sari. Warga yang mendapatkan pelatihan mengaku senang sebab mereka kini memiliki tambahan pengetahuan untuk meningkatkan produksi sawitnya. Saya sangat bersyukur setelah mengikuti kegiatan ini karena saya sebagai petani lebih mengerti, memahami bagaimana cara-cara seperti yang diterangkan tadi, seperti memupuk, memanen, ataupun pokoknya saya sangat berguna lah bagi saya. Meski gembira karena telah diberi bimbingan penanaman dan perawatan, namun petani kini diliputi keresahan menyusul anjloknya harga tandan buah sawit dari Rp2.500 menjadi Rp1.900. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.